Selamat sore teman-teman penonton, kawan-kawan dan subscriber semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Pak. Pada kesempatan ini kita akan pasang seal clip dan fair clip pada Vario Karbu, pada Vario Tekno ini motornya. Iya, dan ini baru datang kolter ya dari tukang kolter lah. Saya cek dulu barangnya. Semuanya saya keluarin dulu barang-barang yang datang. Ini ring piston dan pen piston set. Terus ada pak head, juga ada karet tutup head, juga ada ini setut tensioner, juga kemudian ada seal clip, juga kemudian ini ada seal magnet, Bosch atau pin duel, Bosch block ini ya, pin duel ini barang-barangnya. Cuman sedikit yang kita belanjakan ya. Sementara yang lain, spare part yang lain masih lumayan saja. Ini aduh, kotor ya, kotor. Sebentar saya cuci ya, sebentar saya cuci. Ini sudah saya bersihkan ya kawan, sudah saya bersihkan dan tidak kinclong banget, hanya seperti ini saja. Karena ini lengket. Kalau ingin kinclong sekinclong-kinclongnya, ini ada pembersih khusus ya, ada pembersih khusus. Namun ini saya kira sudah tidak ada masalah untuk permesinan, untuk kinerja mesin tidak ada masalah. Cuman kelihatannya lebih suka memang dikinclongkan, dibersihkan biar kinclong seperti baru. Cuman sudah saya anggap cukup. Namun ininya juga pun soal kebersihan di sini, ini asal tidak ada kotoran yang yang melumuti, ini sudah bersih, ini saya menganggap cukup. Kalau kinclong bang, kalau kinclong ya lebih bagus, kinclong lebih bagus, asal dengan catatan alat yang dipakai, pembersih yang dipakai tidak terlalu keras, pembersih yang dipakai standar SNI, pembersih yang dipakai sudah SNI. Kalau terkadang yang KW pembersihnya memang keras dan ini bisa kinclong sekinclong-kinclongnya. Namun pembersih yang KW ataupun yang namanya terlalu banyak asam itu bisa menyebabkan korosi. Jadi walaupun kinclong terkadang menyebabkan korosi jikalau pembersihnya itu terlalu mengandung zat asam begitu. Begini sudah tidak ada lumut-lumut hitam di sini, sudah dianggap cukup pada kinerja mesin, sudah tidak ada masalah gitu. Tentang pembersihan, sedikit tentang kebersihan ya. Dan di sini ini sekalian ngomong pembersihan. Di sini pembersihannya harus rata banget, harus rata serata-ratanya, karena ini adalah radiator, harus rata serata-ratanya dan tidak boleh ada goresan atau luka di sini. Luka, goresan akan menyebabkan masalah. Goresan cinta pun, luka cinta pun ini akan menyebabkan masalah di kemudian hari. Kasih pelumas ya, kasih pelumas oli yang baru, bukan oli bekas, bukan oli yang sudah dipakai, karena oli bekas itu terkadang mengandung kotoran ataupun mengandung gram-gram serpihan besi, jadi bisa menggores. Ya, yang namanya bekas itu yang namanya bekas pacar, bekas lah pokoknya bekas ya, iya tak berarti lah konslet lah bila bekas. Terus masukkan di sini ya, cek
apakah ini bisa mulai tadi ya? Nah, di sini saya dorong, set, lah begitu. Ulangi lagi, saya dorong, set, tidak longgar dan tidak seret, begitu, sedang-sedang saja ya, sedang-sedang saja. Iyalah, kalau longgar ya tak nyaman kok. Ya, tidak seret, seret pun juga tidak enak. Tidak longgar. Iya. Begini, merata ya. Set, merata, tidak longgar, tidak seret. Ini sedang-sedang saja. Terus kita ukur celah. Kita ukur celah di sini, spasi antara dinding piston, antara dinding dan piston, antara silinder, dinding liner dan apa namanya, piston. Ya, sebentar. Ini 0,15 yang barusan. Saya coba di sini caranya. Maaf kamera ya, kamera saya ini kameranya kok begini, silau ya, silau sebentar. Di sini saya masukkan, di sini 0,10 masuk, 0,10 masuk. Caranya ini di samping kanan kiri ya. Ya, di sini di samping kanan kiri. 0,10 masuk. Tadi 0,15 tidak masuk. Ya, berarti ini sedang-sedang saja. Ada juga yang 0,15, tapi menurut pribadi saya itu kelonggaran. 0,15 itu terakhir. 0,15 terakhir. Lebih dari itu sampai 20 itu harus kolter. Walaupun dindingnya tidak baret. Kalau sudah lebih dari 0,15 itu akan menimbulkan bunyi. Ya, cara ukurnya begini. Sudah, ini 0,05 longgar, 0,10 ini masuk. Ini berarti 0,10. Ya, menurut saya ini sedang 0,15 terakhir. Iya, udah nitik kai. Beda. Berapa? Pak Polo 6. Gimana nih? Oke. Hah? Oke. Nah. Teori di sini pemasangan ring piston. Saya biasa pakai teori ini, tidak pernah gagal, dan itu pun standar pabrik. Satu, di sini ada ring oli sambil dipasang. Saya lepas dulu pistonnya, langsung dipasang. Ini ada tempatnya masing-masing ya, tidak sembarangan. Di sini ada ring cacing. Saya bilang ring cacing yang saya biasa celah ring cacing ini ada di di atas, lurus di di atas celah ring cacing di sini ya, di sini. Celah ring cacing di sini di atas. Ini in, ini X in, celah ring cacing di sini.
Terus ring oli, ring 2 pengapit, ring oli 2 pengapit. Di sini di atas celahnya, di sini ya, di sini. Lalu kalau begini, saya biasa dan menurut teori memang 45 derajat ini celah lagi di ring oli. Di sini ring oli. Ya, begini. Dan ini kalau tidak pas digeser begini, ditekan sebentar. Ini di sini, di sini mana, tidak pas, ini digeser. Lalu ininya pakai kuku, jangan sampai berjalan. Ring cacingnya jangan berjalan, ininya yang digeser. Ring pengapitnya, ring olinya. Lah, ini. Nah, ini kembalikan lagi kalau ikut geser. Lah, di sini. Nah. Jadi ring 2 pengapit. Ring pengapit yang 2, ring yang mengapit ring cacing ini celahnya 45 derajat. Saya ulangi. 45 derajat kalau ke sini. Kalau celah ke sini 90 derajat. Kalau ke sini 180 derajat. Kalau bulat begini 360 derajat. Sudah, lanjut pemasangan ring. Yang di sini di mana ini nih. Ini 45 derajat, satunya 45 derajat ke sini. Ring dipasang. Tidak pernah gagal menurut saya. Dan tentunya beda mekanik adalah beda versi, tergantung mekaniknya. Kalau versi saya begini ya. Ini kalau versi saya, ini versi saya. Dan ini lagi. Ya. Di sini tajam, yang agak baja di sini yang tajam, sudut tajam. Di sini agak tirus, di sini tidak tajam. Ini merek di depan, ya. Ring kompresi 2. Sedangkan ring kompresi 1 di sini. Ini celah ring cacing di sini. Sambungan, bukan celah kalau di ring cacing. Sambungan ring cacing di sini 45 derajat ke sini. 45 derajat ke sini. Ini celah ring pengapit ring oli. Dan di sini pun juga ada celah ring pengapitnya ring cacing. Itu di sini ke sini. Celahnya di sini, di sini. Ini versi saya. Saya bilang sekali lagi, beda mekanik adalah beda versi. Di sini celah, di sini paling ujung atas sambungan ring cacing, di sini celahnya ring pengapit. Itu saya ulangi. Kemudian ring kompresi 2 di sini. Ring kompresi 1 di sini celahnya begini. Mungkin begitu pemasangan ring piston menurut versi saya, dan menurut pengalaman saya tidak pernah gagal. Awet dan tidak pernah gagal. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.